Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal-soal latihan akhir bab, di mana kita akan bahas mulai dari soal nomor 8, dan soal-soal sebelumnya sudah pernah kita bahas dan linknya bisa kamu dapatkan di kolom deskripsi. Kita perhatikan pada gambar di bawah segitiga OAB, OBC, OCD, ODE, OEF, OFG masing-masing adalah segitiga siku-siku. Jika OA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF, sama dengan FG, sama dengan 1, maka sisi manakah yang merupakan bentuk akar? Jadi diberikan bahwa panjang OA-nya ini 1, kemudian panjang AB-nya 1, kemudian panjang BC-nya 1, CD-nya 1, DE-nya 1, EF1, juga FG-nya 1. Kita mulai dari mencari panjang dari OB. Jadi panjang OB itu sama dengan akar dari, kalau kita pitagoraskan adalah OA kuadrat ditambah AB kuadrat. Sehingga nilainya menjadi akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Akar 2 ini adalah merupakan bentuk akar. Kita berikan tanda sebagai BA ya, bentuk akar. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari panjang sisi OC. Kita sudah mendapatkan bahwa panjang OB-nya itu nilainya adalah akar 2. Kita lanjutkan mencari OC sama dengan akar dari, rumusnya adalah OB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga akar dari akar 2 dikuadratkan ditambah BC-nya adalah 1 kuadrat. Hasilnya adalah akar 3. Dan ini masih merupakan bentuk akar. Kita dapatkan nilai OC-nya sama dengan akar 3. Kita lanjut ke panjang OD. Berarti OD itu sama dengan akar dari OC kuadrat tambah CD kuadrat. Panjang OC-nya akar 3 dikuadratkan jadi 3. Panjang CD-nya 1 dikuadratkan adalah 1. Jawabannya adalah akar 4 atau sama dengan 2. Dan 2 ini adalah bukan bentuk akar. Jadi panjang OD-nya 2. Kita lanjut mencari panjang OE. Panjang OE sama dengan akar dari OD kuadrat ditambah DE kuadrat. Panjang OD-nya tadi 2, jadi akar dari 2 kuadrat 4. Kemudian OE-nya 1 kuadrat adalah 1, hasilnya adalah akar 5. Akar 5 ini merupakan bentuk akar. Kita lanjut cari lagi dengan panjang OF. OF itu berarti sama dengan akar dari OE kuadrat tambah EF kuadrat. Hasilnya adalah akar 5 dikuadratkan ditambah dengan EF-nya adalah 1 kuadrat. Hasilnya adalah 5 ditambah 1, 6. Akar 6 merupakan bentuk akar. Kita cari yang terakhir adalah panjang OG. Rumusnya adalah akar dari OF kuadrat ditambahkan dengan OG kuadrat. Panjang OF-nya adalah akar 6 dikuadratkan jadi 6. OG-nya 1 dikuadratkan 1. 6 tambah 1, 7. Berarti jawabannya adalah akar 7, dan akar 7 merupakan bentuk akar. Kita lanjut ke pembahasan di soal berikutnya untuk soal nomor 9. Kali ini ditugaskan untuk mencari nilai ya tanpa menggunakan kalkulator katanya. Jadi kalau kita perhatikan, jika X sama dengan 288, kemudian nilai Y-nya adalah 224, hitunglah pernyataan di bawah ini tanpa menggunakan kalkulator. Kalau kita perhatikan, X kurang Y ini berarti sama ya, di atas X kurang Y, di bawah juga ada X kurang Y. Kita cari dulu nilai dari X kurang Y, berarti nilainya adalah 288 dikurang 224, hasilnya adalah 64. Berarti pertanyaan yang ditanyakan adalah 64 dipangkat 3/2 dibagi dengan 64 dipangkat 2/3. Untuk yang bagian atas, 64 ini kita tukar jadi 8 pangkat 2 pangkat 3/2. Untuk yang bagian bawahnya 64 nya kita tukar jadi 4 pangkat 3 pangkat 2/3. Mengapa kita ubahnya berbeda? Kita sesuaikan dengan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya 2, kita tukar jadi 8 kuadrat supaya 2-nya bisa dihilangkan. Kalau penyebutnya 3, kita tukar jadi 4 pangkat 3 sehingga 3-nya bisa dihilangkan. Sehingga 2-nya habis, ini 8 pangkat 3 dibagi dengan ini 3-nya habis, jadinya 4 pangkat 2. Kita ubah terlebih dahulu menjadi bilangan dengan
bilangan pokok 2. Jadi 8 itu adalah 2 pangkat 3, kemudian di pangkat 3, kemudian dibagi dengan 4 itu 2 pangkat 2 di pangkat 2. Hasil adalah 2 pangkat 9 dibagi dengan 2 pangkat 4. 9 dikurang 4 berarti 2 pangkat 5. Hasilnya sama dengan 32. Jadi tanpa menggunakan kalkulator dan menggunakan teknik ataupun sifat-sifat dari eksponen, kita bisa mendapatkan jawabannya sama dengan 32. Kita lanjut ke soal nomor 10. Tentukan nilai X yang memenuhi pernyataan-pernyataan di bawah ini. Jadi kita kerjakan dulu yang untuk yang poin A, di mana 6 pangkat X sama dengan 216. Kita harus ubah dulu 216-nya menjadi bilangan pokok 6, di mana 216 itu bisa kita tuliskan sebagai 6 pangkat 3. Jadi 6-nya habis, berarti X-nya sama dengan 3. Kita lanjut yang bagian B. 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 81. Berarti 3 pangkat X kurang 2 sama dengan 3 pangkat 4. 3-nya kita coret, berarti X kurang 2 sama dengan 4. X sama dengan 6. Kita lanjut di pembahasan bagian C. 2/7 pangkat negatif X sama dengan 12,25. Di sini kita jumpai pangkat negatif, jadi supaya negatifnya hilang, kita tulis jadi 7/2 di pangkat X sama dengan 12,25 itu adalah 3,5 di pangkat 2. Dan karena 7/2 itu juga 3,5, berarti 3,5 di pangkat X sama dengan 3,5 di pangkat 2. 3,5-nya sudah sama, berarti langsung kita dapat jawabannya adalah X sama dengan 2. Kita lanjut di poin D. Untuk yang poin D, 5 pangkat X sama dengan 625. Bisa kita tuliskan bahwa 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 4, sehingga kita peroleh bahwa nilai X-nya sama dengan 4. Lanjut yang E, 16 pangkat X sama dengan akar 2. Di sini kita ubah masing-masing menjadi bilangan pokok 2. Jadi 16-nya kita tukar jadi 2 pangkat 4, lalu di pangkat X sama dengan akar 2-nya kita tukar jadi 2 pangkat setengah, sehingga kita peroleh suatu persamaan 2 pangkat 4X sama dengan 2 pangkat setengah. 2-nya kita hilangkan, 4X sama dengan 1/2, berarti X-nya adalah 1/2 dibagi 4. Jawabannya adalah 1/8. Kita lanjut yang di bagian F. Untuk yang bagian F, negatif 8 pangkat X sama dengan negatif 1/32. Negatif 8 adalah negatif 2 di pangkat 3. Di pangkat X sama dengan 1/32 adalah negatif 2 di pangkat negatif 5. Jadi kita tuliskan lagi, negatif 2 pangkat 3X sama dengan negatif 2 pangkat negatif 5. Berarti 3X sama dengan negatif 5. Sehingga X-nya adalah negatif 5/3. Jadi jawabannya seperti ini, negatif 5/3. Jadi kita sudah bisa menentukan nilai X yang memenuhi masing-masing pernyataan dari soal yang diberikan. Jadi itulah pembahasan soal nomor 8, 9, dan 10 untuk soal latihan akhir bab. Semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi referensi pembelajaran buat kamu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga kamu tidak ketinggalan dengan update video pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.